Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, alhamdulillah pada kesempatan semester ini kita akan mendiskusikan membahas tentang asesmen pembelajaran. Oke, pada sesi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, pokok bahasan, sistem evaluasi, dan referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini. Berikut ini capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang pertama dalam mata kuliah asesmen pembelajaran ini, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab, kerja mandiri, menjunjung kejujuran akademik dan etika profesi. Nah, rumusan CPMK turunan dari CPL atau capaian pembelajaran lulusan ini adalah yang pertama, mahasiswa menunjukkan sikap sensitif atau sensitivitas terhadap asesmen pembelajaran. Indikatornya, mahasiswa mampu menganalisis kesesuaian dan ketidaksesuaian penerapan asesmen, baik itu yang ada di data-data di saat ini maupun pengalaman masa lalu atau pengalaman di dalam menjalani asesmen pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa komitmen pada prinsip asesmen pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menerapkan penilaian beracuan norma atau patokan sesuai dengan tuntutan prinsip penilaian. Yang ketiga, mahasiswa kritis terhadap kesesuaian hasil asesmen dan upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Indikatornya, mahasiswa menganalisis data dan realita tentang asesmen dan mahasiswa menganalisis model asesmen daring. Ini CPL yang kedua, yaitu mampu melaksanakan proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan atau pada bidang keilmuan Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan secara kebudayaan Islam yang berbasis teknologi informasi. Turunannya, mahasiswa mampu mengembangkan sistem evaluasi pada proses pembelajaran sesuai dengan prinsip asesmen. Mahasiswa kritis terhadap prinsip dan model asesmen dan kontekstualisasinya dengan PAI. Indikatornya, ini mahasiswa mengembangkan rubrik pengeskoran, bagaimana caranya menskor penilaian dan mengkonversi nilai untuk asesmen konvensional maupun untuk yang otentik. Ini yang kedua, pengembangan rubrik pengeskoran dan konversi nilai untuk asesmen otentik. Yang ketiga, mahasiswa membandingkan taksonomi Bloom dengan proses berilmu dalam Al-Quran. Nanti kita diskusikan lebih lanjut tentang hal ini, mungkin belum banyak dilakukan. Secara praktis, indikator dari CPMK mahasiswa kritis terhadap prinsip dan model asesmen ini, yaitu pertama, mahasiswa mampu menerapkan kata kerja operasional dalam taksonomi ranah kognitif dalam mengembangkan asesmen. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui kata kerja operasional dari ranah kognitif, bukan, tetapi bagaimana mengembangkan asesmennya. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan kata kerja operasional dalam taksonomi ranah afektif dalam mengembangkan asesmen. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan kata kerja operasional dalam taksonomi ranah psikomotorik dalam mengembangkan asesmen. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan ilmu agama, filsafat, psikologi, sosiologi, dan budaya sebagai perspektif dalam pengembangan pembelajaran pendidikan Islam. Turunan CPMK-nya, mahasiswa mampu menerapkan teori sistem evaluasi pendidikan pada proses pembelajaran
Dengan indikator, mahasiswa mampu menerapkan penilaian beracuan norma atau patokan sesuai dengan tuntutan prinsip penilaian. Yang kedua, rumusan JPMK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis validitas, reliabilitas, dan daya beda instrumen asesmen. Mahasiswa turunan indikatornya, mahasiswa mampu menerapkan cara menghitung dan menetapkan validitas butir. Mahasiswa mampu menerapkan cara menghitung dan menetapkan reliabilitas instrumen. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan cara menghitung dan menetapkan tingkat kesukaran dan daya beda soal. Saudara-saudari, ini agak mirip dengan mata kuliah statistik maupun di metode penelitian untuk bagian ini. Namun nanti akan diberikan titik-titik poin penguatan-penguatan agar bagaimana menghitung validitas, menghitung reliabilitas maupun daya beda atau tingkat kesukaran bisa dilakukan dengan lebih spesifik. Peta analisis capaian pembelajaran. Jadi saudara-saudari, sebelum kita membahas maupun mendiskusikan tentang mata kuliah asesmen pembelajaran ini, maka hendaknya diketahui bahwa ada batasan, yaitu pengetahuan atau keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh siswa atau oleh mahasiswa sebelum dia mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru yang bernama asesmen pembelajaran ini. Tentu saudara-saudari sudah memperoleh mata kuliah terkait dengan materi maupun strategi pendidikan agama Islam, psikologi perkembangan, statistik, lalu kemudian strategi pembelajaran, media pembelajaran. Nah, ini bukan sebagai sebuah prasyarat, tetapi mata kuliah yang namanya asesmen pembelajaran atau penilaian pembelajaran itu akan lebih bisa dipahami dengan baik kalau sudah memiliki pengetahuan atau keterampilan dari mata kuliah yang saya sebut tadi. Mengapa seperti itu? Karena asesmen atau penilaian ini pada dasarnya adalah dilakukan setelah, walaupun bisa juga saat berlangsung, tapi setelah memahami pengetahuan tadi. Nah, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut pada pembelajaran berikutnya. Dari JPL, JPMK, dan analisis capaian pembelajaran ini kita turunkan menjadi rencana pokok bahasan dan pelaksanaan dalam satu semester ini yang terdiri dari 16 kali pertemuan, 4 yang 2 adalah UTS dan UAS. Jadi pada pertemuan pertama ini indikatornya adalah mahasiswa bersepakat atas JPMK, strategi, model evaluasi, dan pengkondisian kelas yang dilakukan di kelas ini. Terutama umpamanya pengkondisian kelasnya, nanti setiap perkuliahan daring kita itu 10 menit kita presensi dulu. Nah, bisa 5 menit atau 10 menit kita presensi dulu. Nah, presensinya menggunakan kode QR yang melalui gateway UII itu. Kita juga menyepakati nanti tentang model evaluasi dan referensinya, lalu kemudian metode pembelajaran maupun pendekatan pembelajarannya kita sepakati di pertemuan yang pertama ini. Yang kedua, pokok bahasanya adalah definisi, urgensi, dan prinsip tentang tes, apa itu tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi dalam pembelajaran. Ini akan sangat detail nanti di definisi dari tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi, karena masih sering sekali orang menganggap hal itu sama. Banyak orang yang menganggap tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi itu adalah sama, padahal berbeda. Nanti akan kita diskusikan di pertemuan kedua. Nah, ini strateginya adalah problem based learning, pendekatannya. Jadi kita mencoba
memulai dari pertanyaan-pertanyaan. Umpamanya, apakah bedanya antara tes, definisi tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi? Nah, ini diharapkan juga bisa pembelajaran ini lebih efektif. PBL juga umpamanya, apakah pengukuran atau dan asesmen yang dilakukan selama ini di sekolah-sekolah itu sudah sesuai dengan prinsip atau belum. Nah, flipped classroom ini yang dimaksud adalah, jadi setiap pertemuan saya akan membuat materi, mungkin banyak materi yang akan dalam bentuk video, dan itu harus Anda pelajari paling tidak 40 menit asinkron ya. Anda mempelajari video maupun mempelajari rujukan-rujukan dari referensi, dari buku atau dari video yang lain, lalu kemudian kita diskusikan pada saat asinkron atau 70 dengan waktu 75 menit ini. Nah, rencananya nanti diskusi sinkron daring mandiri. Berarti maksudnya kita bisa mendiskusikan, setiap mahasiswa boleh untuk berpendapat, boleh untuk memberikan saran, boleh juga mengkritisi pembelajaran kita, pokok bahasan ini di setiap pertemuan. Nah, sedangkan diskusi sinkron daring kolaborasi adalah nanti kita buat kelompok, yang kelompok itu mengkritisi secara kelompok, yang mendiskusikan pokok bahasan ini, lalu kemudian disampaikan kepada forum yang mungkin nanti bisa dibuat secara umum maupun secara kelompok. Jadi umpamanya anggota kelompoknya itu 3 orang, lalu setiap orang akan kita breakout room yang dengan anggota dari mahasiswa-mahasiswi yang lain. Nah, berdiskusi di sana, lalu kemudian kembali ke main room. Di main room itu kita akan mendiskusikan apakah ada permasalahan di diskusi kelompok di breakout room tadi. Itu secara umum seperti itu nanti di setiap pertemuan, mulai pertemuan kedua. Yang ketiga, pokok bahasannya adalah kita mempelajari tentang taksonomi Bloom dalam asesmen pembelajaran yang lebih komprehensif. Lalu kita coba bandingkan dengan proses berilmu dalam Al-Quran. Ini menarik menurut saya karena pendidikan agama Islam sebagai core dari pembelajaran kita ini, mau tidak mau kita harus merujuk pada Al-Quran dan hadis. Nah, selama ini kebanyakan yang dilakukan adalah merujuk pada taksonomi Bloom. Nah, kita nanti mencoba mendiskusikan antara proses berilmu dalam Al-Quran dengan taksonomi Bloom ini. Ini menarik nanti perbincangan. Yang keempat, pertemuan keempat adalah kita membahas tentang analisis kompetensi dan analisis tujuan pembelajaran. Yang kelima, model dan teknik asesmen pembelajaran ranah kognitif. Nah, ini sudah spesifik, kita akan membicarakan bentuk-bentuk asesmen yang tepat untuk ranah kognitif. Nah, berikutnya pertemuan ke-6 itu model dan teknik asesmen pembelajaran ranah afektif. Yang paling tepat seperti apa? Itu dengan kalau afektif itu. Lalu yang psikomotorik, model dan teknik asesmen pembelajaran ranah psikomotorik. Nah, ini ada model dan teknik tersendiri. Antara kognitif, afektif, dan psikomotorik berbeda model dan teknik yang harus dilakukan. Lalu UTS, ini pertemuan 1 sampai pertemuan 7, mahasiswa menunjukkan penguasaan terhadap poin 1 dan 7. Nanti akan dilakukan insya Allah kuis secara sinkron daring. Oke, berikutnya setelah itu 7, 8, 9. Pada pertemuan ke-9 setelah UTS ini asesmen tes dan non tes. Jadi asesmen itu ada tes dan non tes. Jadi ada spesifikasi tersendiri.
Kalau tes itu ya seperti tes masuk perguruan tinggi, kalau non tes itu seperti skala, kayak seperti itu. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Di antaranya ini kita akan mencoba fokus di pertemuan ke-10 dengan asesmen autentik, yaitu bagaimana definisi bentuk keunggulan dan kelemahannya. Nah, berikutnya pertemuan ke-11 kita fokus pada pengembangan rubrik, penskoran, dan konversi nilai hasil dari asesmen. Nah, kita juga akan membahas validitas butir soal, lalu reliabilitas soal, analisis butir, tingkat kesukaran, dan daya beda. Nah, nanti akan kita pelajari lebih detail pada waktunya. Yang pertemuan ke-15 itu penilaian beracuan norma atau kriteria, penilaian beracuan norma dan patokan atau kriteria. Nanti kita juga akan membahas tentang KKM, kriteria ketuntasan minimal maupun kompetensi. Ya, ini nanti harapannya kita kontekskan dengan apa yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah, sehingga begitu Anda selesai mata kuliah ini mampu untuk membuat soal ataupun menganalisis soal maupun juga menguji reliabilitas soal, menguji validitas soal, dan seterusnya seperti itu. Nah, UAS berarti UAS ini pada pertemuan ke-16 mahasiswa menunjukkan penguasaan asesmen sesuai dengan prinsip bersikap jujur, tanggung jawab, mandiri, dan menjaga etika profesi. Nah, bersikap jujur artinya tidak copy paste, tidak plagiat, tidak dikerjakan sendiri, bertanggung jawab, dan menjaga etika profesi. Oke, berikutnya saudara-saudari, mata kuliah ini referensi pokoknya itu ada 7, tetapi Anda bebas untuk mencari referensi yang lain. Yang pertama ini dari profesor saya almarhum Profesor Jumari Mardapi, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan. Nah, terutama ini kita gunakan nanti untuk membedakan apa itu pengukuran, apa tes, apa itu penilaian, dan apa itu evaluasi, sehingga tidak terjadi kesalahan konsep dalam menerapkan asesmen pembelajaran nantinya dengan memahami definisi-definisi ini sehingga tidak salah. Lalu berikutnya dari Noli Sofia dan Septi Budi Sartika, ini asesmen pembelajaran, ini dari Umsida Press dari Kota Sidoarjo. Ini ada, insya Allah akan saya berikan e-booknya, ada e-booknya. Lalu Endang Mulyati Ningsih, asesmen pembelajaran kejuruan bidang pariwisata dan tata boga, tetapi yang akan kita ambil adalah asesmen pembelajarannya. Kemudian Ahmad Saiful Ulum, implementasi evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis komputer based test, studi multi situs di SMA Negeri 2 Malang dan SMK Negeri PGRI 3 Malang. Ini tesis tapi sangat penting untuk kita pelajari. Ini Asrul Rusdi Ananda dan Rosnita. Ini evaluasi pembelajaran, ini ada e-booknya, nanti saya bagi. Lalu S. Eko Putro Widoyoko, evaluasi program pembelajaran, panduan praktis bagi pendidik dan calon pendidikan. Oke saudara-saudari, ini tapi sekali lagi nanti Anda boleh untuk mengembangkan, mencari rujukan buku-buku dari yang lain. Lalu berikutnya ini pendekatan pembelajaran kita, ini berbagi informasi, artinya apa yang Anda peroleh, Anda baca juga bisa di share di forum kelas ini. Belajar dari pengalaman, mungkin untuk menemukan tadi itu kesenjangan-kesenjangan, permasalahan-permasalahan dalam asesmen. Nah, nanti dari pengalaman ini bisa
saudara-saudari bagi. Yang ketiga, pembelajaran melalui pemecahan masalah atau problem solving based. Bagaimana kita mencoba memecahkan masalah-masalah yang ada. Berikutnya ini sistem penilaian kita. Jadi aktivitas kelas itu kedisiplinan 10%. Disiplinan itu termasuk salah satunya adalah presensi, lalu partisipasi dan diskusi 15%. Tugas ini tugas yang sebagaimana saya ungkapkan tadi, tugas untuk berdiskusi, berkolaborasi, lalu kemudian menyampaikan hasilnya. Nah, penyampaian hasil dari tugas itu bisa dengan menggunakan PowerPoint. Lalu ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nanti akan disampaikan bagaimana pada waktu ujian tengah semester ini. Bagaimana caranya, waktunya kapan, sesuai dengan jadwal, sinkron atau asinkron nanti akan disampaikan. Oke, ujian akhir semester nanti bentuknya insya Allah tugas. Nah, saudara-saudari, terkait dengan presensi itu minimal adalah 75%. Artinya kalau dari 14 pertemuan maka Anda tidak boleh lebih dari 3 isi absennya. Oke, itu yang bisa kita pelajari nanti. Nah, besok pada waktu kita daring kita diskusikan lebih lanjut. Harapan saya pada waktu daring kita tinggal berdiskusi mana yang Anda mempunyai masukan apa, Anda keberatan apa, nanti akan kita diskusikan di pertemuan daring besok insya Allah. Demikian, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.